Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Widya Santika. Di video sebelumnya, kita udah melakukan penyiapan data regresi yang akan kita analisis di aplikasi Shazam. Data yang kita gunakan di sini adalah data cross-section dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani jagung di Desa Saintis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Untuk meregresi data tersebut hingga diketahui hasil analisisnya, kita membutuhkan berbagai macam software, diantaranya ada SPSS, eViews, Stata, dan Shazam. Software ini semua sifatnya user-friendly, maksudnya mudah untuk diaplikasikan dengan modal dasar penguasaan teori ekonometrika. Sebelum kita menggunakan aplikasi Shazam ini, kita butuh mengenal lebih jauh bagaimana aplikasi Shazam itu. Shazam juga memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya dalam mengestimasi model yang dirancang tanpa konstanta. Namun, kekurangannya kita harus menghafal instruksi dan menuliskannya lagi dengan instruksi suatu model. Langsung aja di sini kita buka aplikasi Shazamnya. Pada penggunaan Shazam kali ini kita menggunakan Shazam Windows 10. Di sini terdapat dua lembar, yang satu bertuliskan Shazam dan yang satu bertuliskan editor. Pada lembar yang bertuliskan Shazam ini, dia berisi informasi aplikasi yang kita buka, berisi kapan dibuatnya, kapan datanya diakses, dan siapa yang membuatnya. Sedangkan pada lembar bertuliskan editor di sini, fungsinya sebagai tempat memasukkan instruksi analisisnya. Perintah analisis harus dibuat di editor ini dan hasilnya akan muncul di lembar Shazam. Sebelum melakukan analisis, kita juga harus mengenal komponen-komponennya terlebih dahulu. Pertama, di sini ada kolom new. Kolom new di sini sebagai perintah untuk melampirkan lembar kerja baru. Jadi, jika kita melakukan penambahan untuk lembar editor, kita cukup dengan menekan tombol new ini saja dan tidak perlu untuk menghapusnya lagi. Sedangkan di sampingnya ini ada kolom open. Kolom open di sini fungsinya untuk membuka instruksi pada percobaan analisis sebelumnya. Jadi kalau mau pakai kolom open ini, kita udah ada instruksi sebelumnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita klik kayak gini, di sini bakal muncul lokasi di mana instruksi sebelumnya kita simpan. Terus di sebelahnya ini ada kolom save. Kolom save di sini, kalau kita udah nulisin semua instruksinya di editor, langsung aja kita tekan kolom save ini. Nah, nanti di sini kita tinggal ubah file name-nya sesuai yang kita inginkan. Habis itu save as type-nya tetap Shazam output files. Karena di sini kita belum ada instruksi apapun, jadi kita belum bisa nyontoin gimana cara kita nge-save instruksi itu ya. Nah, di sebelahnya ini ada tombol print. Nah, tombol print ini gunanya untuk mencetak hasil kerja teman-teman semua. Di sana ada varian printer. Coba kita lihat. Nah, di sana ada varian printer, terus ada halamannya, sama ada berapa lembar yang mau kita copy. Nah, di sebelah sini ada tombol cut, copy, dan paste. Kalau di kolom cut ini, misalnya kita udah ada instruksi. Kalau kita mau cut, kita tinggal ngeblok semua instruksinya, lalu kita klik cut. Terus di sebelahnya ini ada kolom copy. Fungsinya ya untuk mengcopy instruksi yang sebelumnya. Nah, kalau kolom paste ini ya untuk menempelkan kembali. Jadi untuk 3 kolom ini sebenarnya fungsinya sama dengan yang ada di Microsoft Office. Sebelahnya ini ada kolom run dan stop.
Dua kolom ini hanya ada di Shazam. Untuk kolom run itu, dia fungsinya untuk menginstruksikan Shazam menganalisis instruksi yang sudah dimasukkan di kolom editor. Nah, kalau untuk kolom stop ini gunanya untuk memperhatikan analisisnya. Kalau hasil analisis kita salah, bisa kita baca lokasinya di mana. Habis itu edit di editor. Nah, di sini ada 6 menu. Ada bar file, edit, view, run, windows, dan help. Sebenarnya fungsi-fungsi bar ini hampir sama seperti yang ada di Microsoft Office. Seperti di file bar ini. Nih, ini di bar file ini ada new, open, save, save as, print, sama print setup. Ini sama fungsinya, kayak misalnya new untuk membuat lembaran baru, open untuk membuka instruksi sebelumnya, save untuk menyimpan, save as untuk menyimpan data juga dengan nama yang kita ubah, terus print untuk mencetak instruksi, dan print setup untuk mengatur settingan sebelum lembar kerja masuk ke printer. Di sebelahnya ini ada kolom undo, cut, copy, paste, select all, find, sama replace. Kalau kolom undo ini untuk menampilkan kembali instruksi yang sudah dihapuskan. Jadi kalau misalnya instruksinya udah kita hapuskan, cuma kita ingin kembali lagi, kita tinggal klik kolom undo ini. Nah, kalau kolom cut ini ya sama seperti untuk meng-cut atau memotong bagian yang udah kita blok. Ada kolom copy, kolom paste, ini sama fungsinya kayak yang ada di Microsoft Office. Terus kalau kolom select all ini itu untuk melakukan blocking pada semua instruksi. Jadi kayak misalnya ada instruksi, kalau kita klik select all, jadi semuanya ini terblok. Nah, berikutnya ada kolom find. Di sini kolom find itu gunanya untuk mencari bagian dengan kata kunci tertentu. Misalnya kita pencet aja. Jadi misalnya nanti kita ada instruksi kan, ada instruksinya apa di sini gitu. Terus kita mau cari salah satu bagian dari instruksi tersebut. Misalnya kita mau cari variabel x1 gitu, tinggal kita ketik di sini x1 gitu. Lalu kita find. Di sini aku belum bisa contohin, belum bisa masukin gimana karena aku belum ada instruksinya ya. Nah, habis itu tadi kita udah sampai find. Habis itu ada replace. Replace ini kalau kita mau mengganti bagian tertentu. Misalnya kita klik replace. Misalnya kita mau mengganti salah satu bagian di instruksi itu, misalnya X1 I-nya itu mau kita ganti jadi X3 atau apa. Tinggal kita tulis di sini bagian yang mau kita gantinya itu apa, dan di replace with-nya ini bagian yang mau kita ganti yang barunya itu jadi apa gitu. Nah, di sini ada kolom view. Kolom view ini ada kolom toolbar sama status bar. Kalau kolom toolbarnya dihilangi centangnya ya hilang kolom toolbarnya. Tapi kalau yang dihilangin centangnya itu kolom status bar, ya status barnya nanti yang hilang gitu. Nah, ini udah aku balikin ke semula. Kalau kolom run ini ya sama, run batch, stop. Ini kayak run batch untuk menjalankan ya, untuk menjalankan perintah, stop untuk berhenti. Dan ini ya seperti itu. Jadi untuk video kali ini aku cuma bisa sharing-sharing ke teman-teman semua bagian-bagian dari Shazam. Jadi sebelum kita memulai aplikasi Shazam, tentulah kita harus mengenal terlebih dahulu apa bagian-bagiannya. Sama seperti kita ingin mengenal orang, sebelum kita ingin deket sama orang, pasti kita harus mengenal dulu kan gimana orang tersebut. Jadi sekian aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.